Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di seluruh penjuru dunia dan di seluruh Nusantara? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam sesian video kita kali ini ya. Kepada teman-teman saya yang mungkin baru saja bergabung di video ini dan baru melihat channel video saya ingatkan untuk tidak lupa menekan tombol subscribe di bawah video saya sebelah sini dan tidak lupa untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi dari setiap update video-video terbaru saya. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya akan memperdengarkan kepada teman-teman satu testimoni yang sangat mengiris hati ya, dari Pak Rano Busura di Sulawesi Utara, yang mana beliau ini mengalami kejadian salawat saat anaknya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita sama-sama dengarkan ceritanya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rano Busura. Saya berasal dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Baiklah, sebelum saya memberikan cerita tentang indahnya berselawat dan hidup kami diselamatkan oleh salawat, maka sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini saya bukannya bercerita dusta, bukannya saya sombong, bukannya apa-apa. Saya ingin berbagi kebahagiaan akan indahnya bersalawat, akan pertolongan salawat, pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, salawat membawa berkah hidup kami. Saya dalam merekam suara ini, rasa-rasanya ingin menangis, menetes air mata bila mengingat akan pertolongan dari Allah berkat salawat. Baiklah, saya akan bercerita singkat tentang pertolongan salawat. Tepatnya tanggal 26 Desember kemarin, anak saya yang berumur 3 tahun sakit panas, muntah, bahkan sampai dia sudah dehidrasi. Saya dan istri saya begitu tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sedangkan uang di tangan tidak ada sama sekali. Kami bingung karena kasihan melihat anak. Yang utama, saya bertekad harus membawa anak ke rumah sakit. Kami bertekad membawa ke rumah sakit. Alhamdulillah dirawat di rumah sakit. Setelah diberikan obat, infus, maka anak saya mulai ada perubahan. Pada malam harinya, saya duduk di depan teras rumah sakit. Saya berpikir untuk menebus obat memakai uang dari mana, sedangkan di tangan sudah tidak ada sama sekali. Saya meminjam ke sana kemari, tapi semuanya, ya begitulah keadaan. Keadaan sekarang, uang yang begitu sulit. Saya berusaha terus menghubungi teman-teman, tapi kasihan mungkin mereka juga belum ada. Tiba-tiba, saya teringat dengan video yang pernah saya lihat di YouTube, video dari Bapak Ustadz, yang mana bila kita lagi susah, bila kita lagi gelisah,
Tempat mengadu hanyalah kepada Allah. Dan perbanyaklah berzikir dan bersalawat. Bapak Ibu, detik itu juga saya memohon dengan hati yang penuh kerendahan kepada Allah. Duduk di depan teras rumah sakit seperti orang kebingungan. Seperti pengemis yang tidak tahu apa-apa lagi. Ya Allah, hamba yang penuh dengan berlumur dengan noda dan dosa ini bermohon di hadapan-Mu. Berikanlah jalan di mana saya akan mendapatkan pinjaman uang ini. Dan kemudian Bapak Ibu, saya lanjutkan di dalam hati dengan mengucapkan salawat. Saya mengucapkan dengan begitu sangat sedih. Sampai-sampai ada perawat yang sempat melihat dan menegur saya, "Pak, sabar." Ya, saya waktu itu sedih banget, Bapak Ibu. Saya lanjutkan, saya salawat. Belum sempat berapa menit saya bersalawat. Tiba-tiba HP saya berbunyi. Ditelepon oleh salah seorang teman. "Pak Rano, Anda di mana?" "Saya di rumah sakit. Karena anak saya sakit." Dia pun kaget. Karena dia tidak sempat menjenguk, maka dia hanya mengirimkan doa. Dan dia menitipkan, "Mohon diterima Pak Rano. Ini sumbangan dari saya. Semoga bisa berguna." Subhanallah, Bapak Ibu. Dia mentransfer uang kepada saya karena jaraknya jauh. Begitu saya lihat, uang 1 juta rupiah. Gratis, Bapak Ibu. Diberikan oleh seorang sahabat saya. Ya Allah, saya seperti disiram air. Senangnya, menangis terharu. Ya Allah, salawat saya yang belum genap 100 saja saya salawat. Mengapa sudah ada pertolongan darimu ya Allah? 1 juta yang tidak akan dikembalikan tapi diberikan kepada kami gratis. Hati pun begitu senang. Ya Allah, indahnya salawat. Betapa mengapa dari dulu saya tidak melakukan salawat. Akhirnya saya bisa menembus semua obat. Dan ketika 3 hari berlalu, tibalah untuk mengeluarkan anak karena sudah sehat. Datang lagi kebingungan. Paginya harus keluar jam 8. Tapi tidak ada uang untuk menembus. Ya Allah, saya kembali duduk termenung. Saya ke masjid, sholat, dan kemudian meminta hajat hamba. Ya Allah, di mana lagi tempat hamba mendapatkan uang agar bisa menembus biaya rumah sakit. Kemudian saya lanjutkan dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terus. Yang saya tahu salawat saya itu belum banyak. Ini hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya. Tapi Bapak Ibu, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiba saja ada yang menelpon saya. Sahabat saya yang dulu pernah saya tolong. Dia pun mendengar kabar dari sahabat saya yang lain, katanya anak saya sakit. Dia tidak dapat menjenguk karena jauh. Maka dia berkata, "Pak,
sabar, tawakal, dan terima semua. Ini ada rezeki sedikit, mohon diterima. Ya Allah, 2 kali sudah Engkau memberikan saya bantuan, memberikan saya rezeki yang tidak disangka-sangka berkat salawat. Salawat dengan hati yang ikhlas. Begitu saya lihat, saya coba ke ATM dan melihat, Allahu Akbar, Subhanallah. Beliau mentransfer uang kepada saya 1.500.000. Ya Allah, bila dibandingkan dengan zikir yang baru saya lakukan, dengan salawat yang baru saya lakukan, tidak cukup. Tapi di pandangan Allah, apa yang beliau kehendaki kun fayakun. Jadi itulah Bapak Ibu, indahnya salawat. Dan kami keluarga diselamatkan dengan salawat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Bapak Ustadz. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu kesaksian saya akan indahnya salawat. Indahnya salawat yang akan kita selalu agung-agungkan setiap hari. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mari kita sama-sama besarkan salawat. Di sela-sela kesibukan kita, selalu dalam hati sebutkan salawat dan memunajat kepada Allah. Mungkin hanya ini kesaksian akan saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman sudah mendengarkan kisah yang diceritakan oleh Pak Rano Busura di Sulawesi Utara? Alhamdulillah, semoga saja dengan mendengarkan kisah itu kita semua bisa semakin bersemangat di dalam bersalawat. Jadi ada beberapa orang yang mungkin pernah bertanya pada saya, bagaimana kalau saya ini banyak dosa? Apakah kalau saya ini banyak dosa, salawat saya diterima? Justru karena kita banyak dosa lah, maka kita diperintahkan banyak bersalawat agar dengan salawat kita yang banyak itu, maka Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita. Dan syafaat Rasulullah itu tidak hanya di akhirat saja, tetapi di dunia ini juga. Ya, dengan cara kita diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Bagi teman-teman saya yang mungkin ingin memberikan testimoninya kepada saya, boleh silakan langsung menghubungi saya lewat WhatsApp ya. Direkam audionya langsung dikirimkan kepada saya dan saya akan seleksi dulu, saya dengarkan dulu. Kalau bagus saya akan tayangkan di YouTube ini ke nomor ya WhatsApp 0812 771 62924 0812 771 62924. Dan teman-teman semua, mungkin banyak sekali yang sampai sekarang ingin sekali bergabung di grup WhatsApp saya. Saya punya grup WhatsApp namanya Pencinta Salawat, tapi karena grup itu dibatasi, anggotanya hanya 256 orang anggota saja, maka tidak semuanya bisa masuk ke situ. Jadi kepada teman-teman harap dimaklumi bahwa sampai saat ini saya tidak bisa lagi menambah anggota. Ada juga yang memberikan saran pada saya, bagaimana kalau dibikin grup yang baru? Jadi harus beberapa grup dibikin. Kalau saya bikin lagi grup yang baru, batasnya 256 anggota. Lalu kalau seandainya ada 2 juta orang yang ingin bergabung, ada berapa grup yang harus kita buat? Nah itu ya yang harus dipikirkan. Kalau cuma 600 orang mungkin bisa kita bikin 2 grup saja. Tapi kalau 2 juta orang, nanti setelah habis ini tutup lagi, bikin lagi grup baru. Ya itu tidak efisien ya, menurut saya kurang efisien. Jadi ada juga yang menyarankan bagaimana kalau di Telegram saja. Telegram itu juga dibatasi anggotanya, hanya 100.000 orang saja. Kalau Telegram ditutup, bikin lagi yang Telegram yang lain. Jadi saya rasa itu kurang efisien juga. Dan karena di grup WhatsApp ini juga kita ada waktunya, jadi kita harus buka jam 6 sampai jam 8 pagi, kemudian jam 8 malam sampai jam 10 malam setiap harinya. Begitu, jadi tidak setiap saat orang bisa memberikan chatting di grup WhatsApp itu. Nah, saya berikan aturan seperti itu. Jadi kalau misalnya di Telegram, di tempat yang lain, fasilitas itu kan belum ada.
Jadi itulah makanya saya mempertimbangkan untuk tidak membuat grup WhatsApp di tempat-tempat yang lain. Jadi teman-teman harap maklum kalau Anda yang ingin bergabung di grup WhatsApp saya lagi, sampai saat ini saya sudah menutup, tidak bisa lagi ya. Kemudian jangan lupa untuk memfollow Instagram saya ya. Silahkan di follow Instagram saya. Kemudian nanti Anda akan mendapatkan berita-berita update terbaru dari saya di sana. Terkadang juga saya bisa siaran live dan saya akan membuka sistem tanya jawab di sana. Kemudian ya jangan lupa untuk menantikan video-video terbaru saya. Dan yang lebih penting lagi, video ini di-share sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Ya, sampai jumpa di video-video saya berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.